Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian dan apa kabar? Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada kesempatan yang baik untuk membahas teman yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, yakni bab 7, indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagian pertama, makna, qada dan qadar. Melalui video singkat ini, kita akan bersama-sama memahami lebih dalam tentang makna, pentingnya, dan penerapan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada qada dan qadar merupakan fondasi bagi seorang muslim untuk meraih ketenangan hati dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan hidup. Ya, pasti kalian bertanya-tanya dalam hati, apa itu qada dan qadar? Ya, sekalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Ya, pasti masih banyak yang bertanya-tanya apa itu qada dan apa itu qadar. Ya, untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk kita perhatikan penjelasan berikut ini. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir. Ya, takdir itu yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu ada dua macam, yaitu takdir mutlak dan takdir mubram. Ya. Ya, yang pertama kita masuk di pengertian iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Ya, qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang terjadi. Salah satu contohnya yaitu Allah menetapkan bahwa setiap manusia akan mati. Qada dan qadar seringkali dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu yang akan terjadi, termasuk rezeki, umur, jodoh, dan musibah. Ya, anak-anak sekalian, adapun dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Ya, ada dua yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Qamar ayat 49. Ya, jadi dalam surah Al-Qamar ayat 49 dikatakan bahwa dalam artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut Quran. Sedangkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 38, potongan ayatnya
mengatakan bahwa dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ya, jadi iman kepada qada dan qadar bukan hanya keyakinan tanpa dasar. Jadi Al-Quran dan hadis banyak sekali memberikan penjelasan tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sebagai muslim atau manusia yang diciptakan oleh Allah wajib meyakini dan mengimani apa yang telah Allah tetapkan. Ya, jadi apa yang telah Allah tetapkan itu qada dan qadarnya. Ya, anak-anak sekalian, kita lanjut di poin yang ketiga, yaitu hubungan antara qada dan qadar. Jadi apa hubungan antara qada dan qadar? Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Ya, dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini atau di seluruh alam semesta ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak-anak sekalian, jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini atau di dunia ini, ya semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya kita harus tahu apa hubungan antara qada dan qadar itu sendiri. Ya, kita masuk di poin selanjutnya. Jadi kita tadi sudah tahu apa hubungan tentang qada dan qadar. Sekarang kita akan bahas apa fungsi dari iman kepada qada dan qadar. Ya. Jadi fungsi iman kepada qada dan qadar. Ya. Fungsinya yang pertama adalah ya, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan, kebesaran, ya jadi kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Ya. Jadi kita menyadarkan ya, qada dan qadar itu fungsinya untuk menyadarkan kita semua atau makhluk hidup manusia untuk untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya timbullah rasa penyerahan dengan tulus dan ikhlas. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu mendorong manusia. Ya. Jadi fungsi iman kepada qada dan qadar ya, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita. Ya, dalam bahasa kita dalam Islam itu biasa dikatakan bahwa ikhtiar. Ya, jadi bagaimana ikhtiar kita? Ya, ya ikhtiar itu ya berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan apa yang kita inginkan atau mewujudkan cita-cita. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Yaitu membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah. Ya, akhlak mahmudah. Ya, apa itu akhlak mahmudah? Ya, akhlak mahmudah itu adalah sifat terpuji. Ya, jadi membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudiyah. Akhlak mahmudah. Ya, itu sifat terpuji. Oke. Kemudian yang keempat. Apa yang keempat? Menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sebagai manusia harus punya rasa syukur ya, atas apa yang diberikan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang kelima, ya, apa yang kelima itu? Mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apapun yang kita lakukan di muka bumi ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keenam, manusia akan termotivasi, ya. Jadi menjadi motivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam, ya. Jadi eh, fungsi iman kepada qada dan qadar yang keenam adalah manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Ya, itu adalah fungsi itu tadi, ya, fungsi iman kepada qada dan qadar. Ya, jadi ada 6 yang saya tulis di sini atau saya jelaskan sebagai fungsi iman kepada qada dan qadar. Ya. Ya, kita lanjut. Ya, kita masuk di perilaku beriman kepada qada dan qadar. Ya, jadi bagaimana perilaku kita setelah beriman kepada qada dan qadar. Ya. Yang pertama adalah melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai bentuk perilaku beriman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Ya, jadi sabar dan tabah. Kita mendidik diri untuk ikhlas, ya, untuk menerima kenyataan. Ya, jadi dengan hati, ya, harus sabar dengan dan tabah. Ya. Kemudian yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Ya, jadi kita tetap tenang karena kita yakin bahwa sudah ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Ya, jadi kita harus pintar-pintar mengendalikan diri kita agar tidak bersikap sombong. Ya, jadi karena semua yang ada pada diri kita itu adalah pemberian atau nikmat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kelima, melatih diri untuk sabar dan tabah. Ya, seperti yang kedua tadi. Jadi kita harus melatih diri kita untuk sabar dan tabah. Ya, sabar dalam menghadapi masalah. Ya, tabah ketika cobaan itu datang. Karena kita harus yakin bahwa ada qada dan qadar. Ya, ketika kita tahu bahwa sudah ada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keenam, ya, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Ya, jadi ya kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dalam kesulitan hidup. Ya, karena semuanya pasti ada hikmah di balik, ya, kesulitan yang kita alami, karena kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan sesuatu, tapi Allah lah sebaik-baik perencana. Nah, kemudian yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang kita alami, ya, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa saja kita diuji dengan kekayaan dan bisa saja kita diuji dengan kemiskinan. Kemudian yang kedelapan, yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Jadi semua, ya, yang kita lakukan yang tidak menyenangkan, ya pasti di balik itu adalah ada hikmah. Ya, itu saya katakan tadi di poin ke-6 bahwa semua yang kita lakukan, ya, kita hanya bisa merencanakan, tapi Allah lah
sebaik-baik perencana, dan dialah yang menetapkan segala yang akan kita lalui di muka bumi ini atau di alam semesta ini. Ya, semoga perilaku beriman kepada qada dan qadar ini ya yang harus kita lakukan ya sebagai tanda bahwa kita beriman kepada qada dan qadar. Ya, ya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya setiap harinya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.